Kalau melihat upaya penurunan emisi karbon, kita perlu kolaborasi banyak pihak gitu ya. Dengan sekarang ada Kadin Net Zero Hub, kira-kira bagaimana sih animo dan perkembangan kolaborasi antar pelaku usaha ya dalam upaya pencapaian target dekarbonisasi? Mungkin Pak Darsono bisa ceritakan. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam kata data. Hari ini saya berdiri di sini kapasitasnya sebagai chairman, sebagai chairman Kadin Net Zero Hub. Jadi saya mau ceritakan dulu sekitar 2 tahun yang lalu kami dari Kadin melihat fenomena dekarbonisasi ini terjadi di dunia, khususnya di sektor swasta. Jadi kami launch yang namanya Kadin Net Zero Hub itu dengan visi misi ingin membantu perusahaan-perusahaan Indonesia menuju perjalanan dekarbonisasinya. Jadi kalau umpamanya kita lihat dari hubungannya dengan pasar karbon ini kalau kita bilang tuh lebih ke demand side-nya lah. Di mana kita bisa create demand side. Kenapa? Kami melihat potensi nanti di 5-10 tahun ke depan, barang-barang yang dijual itu harus menunjukkan carbon neutrality. Jadi kami sangat takut industri yang padat karya di garment atau di sepatu itu nanti bisa bisa dikenakan dampak apabila kita tidak siap. Soalnya kita lihat sendiri banyak perusahaan-perusahaan multinasional atau yang udah internasional di sektor ini itu sudah melakukan yang namanya komitmen net zero. Bukan hanya komitmen net zero dari perusahaannya sendiri, bahkan supply chain dan barang-barangnya. Jadi kami melihat makanya Kadin Net Zero Hub ini dicetuskan itu untuk membantu khususnya segmen small medium enterprises. Karena ini yang sangat penting menjadi benar-benar basically the basic of kita punya ekonomi itu di sektor ini. Nah, apa hubungannya dengan pasar karbon? Jadi yang ingin kami lakukan dalam 5 tahun ke depan, kebetulan kami sudah ada 70 perusahaan yang menandatangani Kadin Net Zero Hub, itu kita bisa membantu mereka sehingga mereka itu bisa menghitung dan mengukur sebenarnya tuh saya perlu berapa sih untuk net zero. Soalnya kan net zero itu kan tidak langsung terjadi ya. Contohnya kalau kita punya perusahaan, kita masih pakai listrik PLN, PLN-nya sendiri masih berbasis batu bara, ya nggak mungkin ada net zero. Sesimpel as dari energinya dulu. Kita belum ngomong dari produksinya, dari segi transportasinya dan skop 1, 2, 3. Nah makanya ingin kita lihat, kita bantu perusahaan itu menghitung sehingga itu bisa menjadi basis yang tadi kita ngomong demand domestik sebenarnya. Jadi saya melihat ini antara net zero dan karbon itu sebenarnya satu koin dengan 2 sisi sebenarnya. Di mana kita bisa bekerja sama. Kebetulan saya juga di Kadin ini jadi chairman of Carbon Center of Excellence. Saya jadi dua-duanya saya bergerak. Nah, saya melihat potensi dan bagusnya dengan ada launching carbon market ini yang harus kita lakukan tuh 2 hal. Perusahaan makin harus bisa menunjukkan seberapa karbon kredit yang diperlukan. Indonesia harus siap dengan bursa karbon yang kredibilitasnya tinggi. Sehingga apabila nanti benar-benar perusahaan-perusahaan di sektor yang padat karya itu akhirnya membeli karbon di Indonesia dengan harga yang ditetapkan oleh pasar, itu bisa diklaim bahwa ada carbon neutrality-nya dan barangnya diekspor tuh bisa diterima. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum pernah mendengar ada yang namanya CBAM bahasa Indonesianya. Itu Carbon Border Adjustment Mechanism. Jadi yang namanya di Uni Eropa, dia mengeluarkan Green Deal, dia itu menyatakan bahwa kita hanya bakal terima barang yang udah carbon neutral. Kalau enggak, you have to pay tax. Kebetulan saya baru balik dari New York minggu lalu, saya sempat ngomong dengan salah satu petinggi CBAM. CBAM itu sekarang hanya di sektor semen dan steel dan bahkan chemical. Cuman saya nanya ke mereka, apakah nanti ke sektor lain? It has to be. Jadi saya takut sekali nanti kompetitif barang-barang ekspor Indonesia itu bakal dipertanyakan apabila kita tidak membuat ekosistem ini. Jadi dari swasta kami ingin membuat ekosistem bekerja sama dengan pemerintah. Mari kita bahu-membahu, kita tadi sempat ada yang ngomong gotong royong. Bagaimana kita bisa membuat ekosistem yang Indonesia bukan hanya kita bisa net zero dalam arti kata kita mengatasi perubahan iklim, kita bisa membuat produk Indonesia kompetitif di dunia. Karena saya sangat takut sekali karbon kredit atau karbon pricing ini diberlakukan oleh negara maju untuk masalah seperti ini dan kita tidak siap.
Soalnya kita melihat banyak perusahaan-perusahaan yang, Pak kita mau net zero, cuman kita nggak tahu caranya. Makanya Net Zero Hub ini kita bantu untuk memfasilitasi cara menghitung, kita kasih corporate assistance program dan lain sebagainya. Itu sih kira-kira dari Net Zero Hub-nya.